Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM H1051201023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang website yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Adapun website yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web ini adalah pembuatan website pendataan barang dengan menggunakan framework Laravel 9. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang website yang saya buat. Website pendataan barang adalah sebuah website yang digunakan untuk melakukan proses CRUD atau create, read, update, dan delete pada sebuah data yang diperlukan oleh si pengguna. Dengan menggunakan website sebagai tempat untuk melakukan proses pendataan dan penyimpanan suatu data, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempermudah manusia dalam melakukan pendataan dan penyimpanan suatu data. Dengan menggunakan website, user jadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan pendataan ini. Adapun tujuan dari website pendataan barang ini adalah yang pertama untuk mempermudah manusia dalam melakukan proses pendataan, yang kedua mempercepat proses pendataan, yang ketiga karena menggunakan mesin untuk melakukan proses penulisan, maka data yang dihasilkan menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Yang keempat, data yang dihasilkan akan lebih teratur dan rapi. Yang kelima, dapat menghindari kerusakan data karena data tersimpan di dalam database. Yang terakhir, meminimalisir penggunaan kertas. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang website yang saya buat serta tujuan dari website yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak-sintak yang digunakan untuk membangun website ini. Nah, selanjutnya, untuk database dari website yang saya buat ini, saya menggunakan database dari MySQL. Adapun tampilan dari database-nya adalah sebagai berikut. Dan adapun untuk tabel yang nantinya akan menyimpan semua data yang diinputkan user ke dalam website adalah menggunakan tabel produk dengan tampilan tabel sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel produk pada database, saya menggunakan bantuan sintak sebagai berikut. Nah, setelah sintak tersebut di-enter pada terminal Visual Studio Code, maka akan terbuatlah sebuah file yang bernama 2022/06/060954/create/product/table.php. Nah, file ini berada pada folder migration dan folder migration ini berada pada folder database. Nah, file ini digunakan untuk membuat tabel produk yang nantinya tabel tersebut akan diupload ke database MySQL. Nah, setelah data yang ingin kita masukkan nantinya kepada tabel produk seperti yang saya blok ini, jika sudah selesai, maka kita perlu mengetikkan pada terminal Visual Studio Code yaitu PHP Artisan Migrate, lalu enter. Maka semua data yang diketikkan di sini akan langsung diimport ke database. Nah, selanjutnya di sini ada file mycontroller.php. File mycontroller.php ini berada pada folder controller. File ini bertugas untuk melakukan proses manipulasi data pada website. Nah, yang pertama di sini ada dari function insert sampai pada pimage. Nah, sintak ini berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan data, dan agar data tersebut nantinya bisa ditampilkan, maka digunakanlah fungsi get untuk mendapatkan data dari user. Selanjutnya, di sini ada $rect image move sampai pada return redirect. Nah, sintak ini berfungsi untuk memindahkan gambar agar gambar yang digunakan sebagai data pada website nantinya akan dipindahkan kepada folder public image. Selanjutnya di sini ada function read data sampai pada return view. Nah, sintak ini adalah sintak yang digunakan untuk melakukan fungsi pembacaan data atau read data. Selanjutnya di sini mulai dari function update or delete sampai pada return redirect. Nah, sintak ini digunakan untuk melakukan proses update data pada website oleh user dan agar data yang diupdate oleh user dapat ditampilkan pada website dan disimpan pada database. Nah, jika nantinya user menekan button update, maka sintak yang saya blok ini akan melakukan proses manipulasi datanya. Dan jika user menekan selain update atau yang jika user menekan tombol selain update atau delete di sini. Nah, jika user menekan tombol selain update, yang artinya menekan tombol delete di sini, maka sintak inilah yang akan melakukan proses penghapusan data pada website dan juga database. Selanjutnya dimulai dari function update sampai pada return redirect. Nah, sintak ini digunakan untuk melakukan fungsi update. Data baru yang dimasukkan oleh user akan didapatkan oleh $rect dan akan disimpan sesuai dengan variabel masing-masing data. Nah, selanjutnya di sini ada welcome.blade.php. Nah, welcome.blade ini adalah sebuah file yang terdapat pada folder view yang sudah digenerate otomatis oleh Laravel 9.
saat melakukan proses penginstalan framework Laravel. Nah, halaman ini akan ditampilkan paling pertama saat user mengakses website pendataan barang ini. Serta file inilah yang akan menjadi body dari website pendataan barang ini. Nah, selanjutnya masih pada folder view, di sini terdapat file insert read.blade.php. Nah, file ini digunakan untuk membuat tampilan pada website berupa sebuah form untuk menginputkan data yang nantinya data tersebut akan disimpan pada sebuah database dan akan ditampilkan pada halaman website yang dibuat. Adapun sintak-sintaknya adalah yang pertama, di sini ada @extend welcome. Nah, fungsi dari extend ini adalah penanda bahwa kita menggunakan welcome.blade.php sebagai layout dari website ini. Selanjutnya di sini ada add section. Nah, add section ini adalah Blade helper yang digunakan untuk menggunakan kode program lain sebagai kerangka atau landasan. Nah, selanjutnya di sini dimulai dari center sampai button type sampai pada tag button penutup. Sintak ini berfungsi untuk membuat tombol atau button yang button tersebut nantinya akan memiliki tulisan di dalamnya. Lalu button tersebut akan berubah warna dari putih menjadi hijau saat kursor diarahkan ke bagian button tersebut. Serta button ini nantinya akan berada pada bagian tengah website. Nah, saat button tambah data ini nanti ditekan oleh user, maka akan muncul sebuah form pengisian data untuk user menginputkan data. Nah, selanjutnya adalah modal. Modal ini adalah sebuah template yang sudah disediakan oleh Bootstrap pada bagian modals. Modals adalah sintak yang dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Mereka diposisikan di atas segala sesuatu, yang lainnya dalam dokumen dan menghapus gulir dari body sehingga konten modal bergulir sebagai gantinya. Nah, pada modal ini terdapat div class modal fade, lalu ada div class modal dialog, div class modal content, div class modal header, H5 class modal title, sampai div penutupnya. Nah, sintak ini berfungsi untuk membuat sebuah tampilan berupa form yang akan muncul dari atas website atau pop-up, yang nantinya form inilah yang akan digunakan untuk sebagai tempat menginputkan data dan akan terdapat sebuah tulisan yaitu main collection store pada bagian kiri atas form nantinya. Di sini dimulai dari div class modal body sampai pada form actionnya di sini. Nah, sintak ini berfungsi untuk menampung label-label form yang nantinya label-label inilah yang akan berinteraksi dengan user sebagai tempat pengisian data. Serta di sini terdapat CSRF. Nah, CSRF ini adalah singkatan dari Cross-Site Request Forgery. CSRF ini sendiri digunakan untuk mencegah user menjalankan aksi yang tidak diinginkan. Dengan CSRF ini juga melindungi aplikasi dari bot karena setiap form yang dikirim harus mengikuti token CSRF yang sudah di-generate oleh server sebelumnya. Nah, selanjutnya dimulai dari div class margin bottom 2, input type text, placeholder, sampai pada div penutupnya. Sintak ini digunakan untuk membuat label dengan tipe label text, lalu class from control yang dapat digunakan user untuk menginputkan data, dan serta terdapat placeholder. Nah, placeholder ini berfungsi untuk memberi tulisan pada label tersebut. Nah, selanjutnya sintak yang saya blok ini merupakan sintak yang digunakan untuk membuat sebuah label, yang label tersebut akan berfungsi sebagai tempat untuk mengupload gambar. Selanjutnya, sintak yang saya blok ini merupakan sintak button yang digunakan untuk membuat sebuah tombol atau button. Nah, button ini akan berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinputkan oleh user ke dalam database dan juga akan disimpan dan ditampilkan pada website yang dibuat. Nah, selanjutnya dimulai dari div class container, table class, tit class, sampai th, sampai tit penutupnya di sini. Nah, sintak ini digunakan untuk membuat tabel pada website. Tabel ini akan digunakan sebagai tempat untuk menampilkan data yang sudah diinputkan oleh user pada form data. Selain itu, juga nantinya tabel ini akan terdapat button yang berfungsi untuk melakukan proses update dan juga delete. Nah, selanjutnya bagian sintak yang saya blok ini. Nah, sintak ini adalah sintak yang digunakan untuk mendapatkan data dari user. Setiap data yang diinputkan oleh user akan disimpan dan ditampilkan sesuai dengan nama dan value masing-masing data. Dan pada bagian ini terdapat add for each, $data as $item. Nah, sintak add for each ini digunakan untuk melakukan perulangan pada nilai array. Nah, lalu pada bagian ini juga terdapat dua buah button yang nantinya button tersebut akan bertuliskan update dan juga delete. Selanjutnya masih pada folder view, di sini terdapat file update view.blade.php.
Nah, file ini digunakan untuk membuat tampilan form untuk melakukan proses update data. Nah, file update view ini menggunakan welcome sebagai actions-nya atau sebagai layout-nya, lalu section-nya yaitu menggunakan konten. Bagian sintak yang saya blok ini merupakan sintak yang akan menjadi tempat untuk membuat form dan menampung label-label form yang nantinya label tersebut akan menjadi tempat untuk user menginputkan data. Nah, selanjutnya dimulai dari div class margin bottom 2, lalu ada label for, lalu ada input type, sampai pada tag di penutupnya. Nah, sintak ini berfungsi untuk membuat label untuk mengupdate data pada bagian nama barang. Nah, bagian terakhir dari update view ini terdapat sebuah button yang nantinya button tersebut akan bertuliskan update. Nah, button ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diperbarui atau diupdate oleh user. Dan data baru tersebut akan disimpan pada database serta ditampilkan pada website. Nah, selanjutnya di sini terdapat file web.php. Nah, file web.php ini adalah file yang ada pada folder root. Web.php digunakan sebagai root pada project kali ini. Root adalah sebuah URL atau alamat menuju halaman tertentu agar bisa diakses melalui web browser sehingga memudahkan kita saat berpindah halaman dari halaman A ke halaman B atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan file web.php sebagai root, maka kita dapat dengan mudah menghubungkan antara file halaman website yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama di sini terdapat route get function return view welcome. Nah, sintak ini merupakan root yang digunakan sebagai halaman awal dari website ini. Roots ini akan didapatkan dari tanda petik slash. Dan root ini memiliki fungsi return untuk melihat atau view dari file welcome.blade.php. Selanjutnya di sini ada root post insert data my controller class insert. Nah, root ini menggunakan root post. Nah, root post ini adalah root yang berfungsi untuk melakukan proses pengiriman dari data form ke server. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 root get. Nah, get ini adalah jenis root yang hanya bisa diakses langsung ke browser. Nah, yang terakhir di sini terdapat root view. Nah, root ini digunakan untuk menghubungkan file update view yang nantinya akan melakukan proses update agar update yang dilakukan data ditampilkan pada website. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sintak-sintak yang membangun website pendataan barang ini. Dan berikut adalah hasil dari website yang saya buat. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman utama website yang saya buat. Terdapat sebuah judul di sini pada bagian tengah. Terdapat button yang warnanya akan berubah saat kursor diarahkan ke button tersebut. Lalu terdapat tabel yang di dalamnya terdapat ID, nama barang, harga barang, stok barang, tanggal masuk barang, lalu ada foto barang, dan juga ada update dan juga delete. Nah, pada tabel ini terdapat 2 buah button, yaitu button untuk update dan juga button untuk delete. Nah, tabel ini sudah terdapat isinya. Nah, isi inilah yang merupakan proses untuk read atau membaca data. Lalu saat kita melakukan proses create atau penambahan data, tinggal diklik pada bagian tambah data barang, lalu kita isikan nama barang yang ingin kita masukkan ke data, misalnya adalah sepatu, lalu kita masukkan harganya, misalnya adalah 86.000, lalu jumlah stoknya, misalnya adalah 5, lalu tanggal masuk barangnya, yaitu 2022/6/9, lalu kita pilih gambar barang tersebut. Nah, jika semua form sudah diisi, maka tinggal kita klik tambahkan data. Nah, maka data barang tersebut akan langsung masuk ke tabel pada halaman utama website yang dibuat. Nah, yaitu ada pada nomor 5. Sepatu dengan harga 86.000, stoknya 5, tanggal masuknya adalah 2022 bulan 6 tanggal 9. Nah, selanjutnya di sini jika kita ingin melakukan proses update, misalnya pada sepatu ini, kita tinggal klik button update di sini. Maka kita akan dibawa ke form untuk update barang. Misalnya kita ubah harganya jadi 65.000. Dan stok barangnya kita ubah menjadi 10. Lalu kita klik button update.
Nah, maka data pada halaman utama pada tabel tersebut juga akan diupdate menjadi harganya 65.000 dan stoknya menjadi 10. Dan pada database juga telah berubah menjadi harganya 65.000 dan stoknya adalah 10. Nah, terakhir saat kita ingin melakukan proses delete, tinggal klik pada button delete. Nah, maka data dari barang tersebut akan dihapus dari menu utama dan juga data tersebut akan dihapus pada database. Nah, sekianlah video penjelasan dari saya tentang website yang saya buat ini, tujuan dari website ini, sintak-sintak yang membangun website ini, serta hasil dari website yang saya buat. Jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.